Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi hari ini pada hari Senin, pelatihan keterampilan. Hari ini saya akan membawakan bahan materi dari flanel. Tapi sebelumnya mungkin ibu-ibu apa kabarnya ini? Baik-baik saja kan? Hari ini sehat ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai acara, ini sebetulnya kan kita akan menjahit ya Bu ya, pasti ibu-ibu sudah kenal dengan cara menjahit itu, pasti tangan agak ini pegel dan harus peregangan. Oke, sebelum mulai kita akan memulai pelemasan dulu tangan ya Bu ya. Coba tangan ibu kita ini kan di pinggir, kita buka tutup karena ini akan memancing pelemasan ya. Depannya ya langsung ke atas. Nah, terus dikibas-kibas saja Bu. Nah, oke. Cukup ibu-ibu? Nah, oke, siap. Nah, sekarang kita akan mulai, tapi sebelum kita mulai mungkin kita akan dulu membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Materinya ini sebetulnya simpel ya ibu-ibu, nggak terlalu memakan banyak waktu. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan pun hanya berupa flanel, kain flanel dengan aneka warna. Ibu-ibu boleh nanti memilih mau warna apa sesuai dengan keinginan ibu-ibu. Lalu juga ada di sini kain perca yang potongan kecil, tidak apa-apa ya ibu-ibu ya, karena ini juga saya membuat ini tuh tidak sengaja memotongnya karena ini sebetulnya limbah dari jahitan konveksi gitu ya, yang daripada terbuang kita bisa memanfaatkannya. Oke, untuk step pertama kita akan memulai dengan membuat pola terlebih dahulu. Polanya kita buat dari bahan kardus ya ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka ya kalau misalnya membeli biskuit atau apa ada kardus, itu jangan dibuang ya, karena kita akan membuat pola dengan bahan tersebut. Nah, sebelum kita mulai, kita bentuk dulu pola yang sesuai dengan bentuk yang akan dibuat nanti. Misalnya kita membentuk ini kayak seperti baju tanpa lengan ya. Jadi kita memulainya dengan bentuk seperti ini. Kita akan memulainya dengan bentuk seperti ini, lalu kita belat di karton dan mendapatkan hasil pola. Setelah itu tahap kedua, kita akan memulainya menjiplaknya ke flanel. Ini saya ambilkan bahan yang putih karena kita akan memadukan kain yang ada dengan warna yang serasi dan senada ya. Nah, ini kita gambar belat ke sini ya, menggunakan pensil boleh, menggunakan spidol juga boleh, tapi dengan catatan jangan terlalu tebal karena pada saat kita nanti menjiplak, biasanya kalau bolpennya terlalu tebal itu akan membekas di belakang ininya ya. Jadi kita tidak usah mengikuti terlalu tebal untuk menjiplaknya. Oke, tahap kedua. Setelah itu kita akan menggunting polanya menjadi seperti ini. Kita buat jadi dua seperti ini kira-kira ya. Nah, ini kan memang ada bekas tinta yang tersisa ya. Sebaiknya ini disembunyikan, jadi kita menutupnya dengan membaliknya gitu. Nah, kita menjahit. Ibu-ibu sudah hafal belum jahitan peston? Karena kita akan memulainya dengan jahit peston ya. Peston itu kita menutup bagian luar, tapi dengan tetap jahitan timbulnya terlihat dari luar. Nah, kira-kira mungkin seperti inilah dijahit. Agak terlihat menyembul. Nah, setelah itu untuk tahap berikutnya ini setelah disambung, karena kita ini akan membuat jadi gantungan kunci. Nah, gantungan kuncinya akan kita tempelkan di sini. Oke ya. Oh ya, tadi alat dan bahan yang untuk kita gunakan juga ada perlengkapan selain bolpen, ada gunting ya ibu-ibu, gunting, jarum, benang, lalu ada alat juga untuk menempel ke ini menggunakan lem tembak ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya kalau untuk itu. Nah, lalu untuk selanjutnya setelah ini terpasang seperti ini, kita menjahitnya. Ada step kedua, yaitu kita akan memasang bagian rok pada gantungan baju ini. Roknya kita kerut. Awalnya kita hanya memperoleh kain seperti ini ya, karena ini belum dikerut. Jadi setelah dikerut nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Seperti rok ya, ibu-ibu tahu kan ya, ini seperti rok. Nah, setelah ini dikerut, kita akan memulai menyambungkan dengan
menyambung dengan badan yang tadi sudah dipotong di jiplak sebelumnya ya. Oke, setelah itu tadi gantungannya harusnya sudah dipasang ya. Sudah dipasang, ini memakai lem aja. Nah, Ibu ada tip dan triknya. Kalau untuk misalnya supaya bentuk badan ini jadi bagus menggelembung, saya menyarankan untuk memakai dakron sedikit. Jadi dakronnya bisa dimasukkan ke dalam. Jadi sebelum dijahit supaya si bentuk badannya agak berisi gitu ya Bu ya. Kan kalau kita lihat badannya agak berisi lebih ini ya, lebih bagus. Nah, oke, kita masukkan dakron sedikit ke dalam ini lalu dijahit. Setelah itu baru kita finishingnya tahap akhir untuk menyambungnya dengan dengan benang lagi ya, sehingga memperoleh bentuk seperti ini. Nah, setelah itu karena kan bagian untuk menjahit ini terlihat ada bekas benang ya Bu ya, kurang cantik kalau kita misalnya nanti memasangnya seperti ini ya. Jadi nanti ada aksesoris buatan yang bisa kita tempel untuk mempermanis dan mempercantik dari gantungan kunci ini. Saya memakai di sini ada 3 bahan sebetulnya. Boleh Ibu-ibu pilih nanti sesuai dengan warnanya. Di sini ada benang ukuran setengah mili mungkin ya, kalau 1 mili ya. Saya lihat kalau agak kecil gitu. Lalu ada renda juga untuk aksesoris. Tapi ini tidak semua harus juga, karena kita kadang-kadang kalau misalnya kainnya sudah bagus, kayaknya sudah nggak usah dikasih apa-apa. Cuman mungkin untuk menutupi kekurangan, karena memang di sini ada terlihat sambungan. Mungkin lebih manis kalau misalnya kita tutup lagi dengan ada pita kecil di bagian pinggangnya gitu. Mungkin yang step-stepnya sudah saya jelaskan. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu? Itu Bu, kalau bahannya ya, boleh kain sama kain tanpa flanel? Oh gitu, oke. Karena kan suka susah cari flanelnya. Boleh, oke. Jadi gini Bu, sebetulnya prinsipnya kalau untuk membuat souvenir ataupun bahan kerajinan keterampilan, kita memang harus mengolah sesuatu yang ada ya Bu ya. Kalau memang kebetulan pada saat itu Ibu memiliki hanya kain, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman saya sarankan memang untuk membentuk badan seperti ini, alangkah baiknya kita kasih dulu kain keras, jadi dibentuk seperti ini, nanti tinggal dilapiskan ke dalamnya, jadi tidak usah lagi pakai dakron karena sudah terlalu tebal di sini ya. Jadi kita bisa disambungkan, itu bisa dikombinasi Bu, nggak masalah. Jadi kalau untuk kain kita tidak terbatas dengan flanel. Misalnya kalau Ibu cuma ada kain perca ya kita pakai kain perca gitu ya. Nggak ada. Ya. Ada lagi? Kalau untuk bikin roknya itu kalau nggak dirempel nggak apa-apa? Oh oke. Kalau sebetulnya itu selera ya Bu. Jadi gini, kalau prinsipnya dalam kita membentuk suatu kerajinan atau keterampilan souvenir berupa apapun, kalau memang menurut kita lebih bagus atau lebih enak membuatnya dengan cara yang di luar seperti contoh, tidak masalah ya Bu ya. Jadi Ibu boleh membentuknya mau lurus, boleh mau seperti slim juga boleh, nggak masalah gitu. Gitu mungkin ya. Ya, ada pertanyaan lagi barangkali? Cukup, oke. Untuk mungkin nanti kita akan meneruskan sisanya ya untuk jadi satu souvenir yang jadi. Kalau misalnya nanti sudah selesai, ibu-ibu boleh mengumpulkan. Dan jangan lupa, tadi saya lupa untuk memberikan edaran absensi, tapi saya sudah masukkan ke Google Form, Ibu bisa mengisi linknya ya. Bisa masuk di sana, kita akan mengisi linknya kalau misalnya sebelum Ibu meninggalkan tempat supaya saya tahu nanti siapa yang hadir. Dan tentu saja nanti saya akan memberikan reward untuk ibu-ibu yang sudah bisa menyelesaikan dengan baik pada hari ini. Barangkali itu saja ibu-ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran saya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk menutup semuanya kita mengucapkan alhamdulillah ya ibu-ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.